Jika kamu melihat sirip punggung besar di permukaan air, kamu lebih baik berdoa itu adalah hiu putih besar, karena jika itu dia, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berteriak, bahkan melarikan diri pun sia-sia. Dia adalah dewa kematian bawah air paling sempurna dalam sejarah evolusi bumi. Jangan tertipu oleh film, makhluk ini sama sekali bukan di darat. Bertarung dengan T-Rex seperti orang bodoh, dia adalah kapal selam nuklir yang mengintai di air keruh. Selama dia menyelam ke dalam air, seluruh sungai adalah kamar mayatnya. Tahukah kamu seberapa gilanya dia? Mulutnya seperti buaya, khusus digunakan untuk mengunci mangsa. Giginya adalah paku baja berbentuk kerucut. Begitu menggigit, tekanan yang dihasilkan cukup untuk merobek pelat baja mobil seperti kertas. Yang lebih gila lagi adalah indranya. Lubang hidungnya ada di atas kepalanya, seperti periskop penembak jitu. Meskipun seluruh tubuhnya terendam air, ia masih bisa mengunci dinosaurus yang minum di tepi sungai dengan akurat. Beberapa tahun yang lalu, para ilmuwan mengira ia hanya bisa menangkap ikan di tepi sungai. Hingga tahun 2020, kami menemukan ekornya di Maroko. Itu adalah dayung raksasa. Apa artinya ini? Artinya, ia bisa berlayar di bawah air dengan kecepatan 30 km per jam. Dia adalah Spinosaurus, monster yang bahkan membuat hiu putih besar memanggilnya ayah. Dan lautan yang kamu lihat sekarang di matanya hanyalah restoran prasmanan. Tapi, meskipun ia tak terkalahkan di dalam air, ada satu rumor fiksi murahan tentangnya yang harus kita hancurkan sekarang juga. Dalam film Jurassic Park 3, Spinosaurus mematahkan leher T-Rex. Ini tidak hanya palsu, tetapi juga pertarungan mustahil antara dua tokoh dari era berbeda. Catatan ilmiah yang sebenarnya memberitahu kita, T-Rex hidup 66 juta tahun yang lalu di Amerika Utara, sedangkan Spinosaurus hidup 99 juta tahun yang lalu di Afrika Utara. Mereka dipisahkan oleh lautan ribuan kilometer, dan selisih waktu 30 juta tahun. Jika mereka benar-benar bertemu, Spinosaurus mungkin akan menjadi yang berbalik dan lari. Karena meskipun Spinosaurus panjangnya mencapai 15 meter, 3 meter lebih panjang dari T-Rex, bahkan lebih panjang dari sebuah mobil pemadam kebakaran, tetapi mulutnya ramping dan panjang, giginya tidak bergerigi, dirancang untuk menusuk kulit ikan yang licin, sedangkan mulut T-Rex digunakan untuk menghancurkan tulang. Tapi ini tidak berarti Spinosaurus tidak kuat, justru sebaliknya, ia menempuh jalur evolusi yang lebih gila dan lebih ekstrim daripada T-Rex dan manusia. Untuk memahami jalur ini, telah membayar harga yang mahal. Ini semua dimulai pada tahun 1912. Ahli paleontologi Jerman, Ernst Stromer, menemukan fosil Spinosaurus pertama di Mesir. Itu adalah monster dengan layar setinggi 2 meter di punggungnya. Yang mengejutkan seluruh dunia, Stromer menempatkannya di Museum Munich, menganggapnya sebagai harta karun. Namun, pada tahun 1944, Perang Dunia I pecah. Pesawat pengebom sekutu terbang di atas Munich. Sebuah bom menghantam museum secara langsung. Satu-satunya kerangka Spinosaurus yang diketahui manusia hancur menjadi abu dalam api, buktinya hilang selama lebih dari setengah abad berikutnya. Karena tidak ada fosil, manusia mulai menebak-nebak secara liar. Beberapa ilmuwan menggambarkannya sebagai Godzilla yang berjalan tegak, yang lain menggambarkannya sebagai dinosaurus karnivora biasa dengan layar. Hingga tahun 2018, fosil baru ditemukan di Afrika Utara. Barulah kami menyadari betapa salahnya kami. Penelitian tahun 2014 mengungkap fakta yang mengejutkan. Spinosaurus berkaki pendek. Proporsi panjang kaki belakangnya sangat pendek, pusat gravitasinya sangat jauh ke depan. Ini berarti di darat. Ia sama sekali tidak bisa berlari dengan gagah seperti T-Rex. Ia bahkan mungkin perlu berjalan dengan 4 kaki, merangkak perlahan seperti kadal raksasa, seorang predator puncak. Mengapa berevolusi menjadi cacat? Jawabannya tersembunyi di ekor yang ditemukan pada tahun 2020. Itu sama sekali bukan ekor dinosaurus. Itu adalah dayung vertikal pipih yang penuh dengan duri tulang. Penemuan ini secara langsung mengeluarkan Spinosaurus artbae dari obrolan grup dinosaurus darat. Efisiensi propulsi ekornya di dalam air sangat tinggi, ditambah dengan tulangnya yang padat seperti balok besi padat. Ini berfungsi seperti sabuk pemberat penyelam untuk melawan daya apung air agar bisa tenggelam. Sampai di sini, sebuah gambaran mengerikan terbentuk di benak para ilmuwan. Ia bukan kucing yang memancing di tepi sungai. Ia adalah buaya yang menyelam ke air dalam.
Ia menggunakan tulang padatnya untuk menyelam, menggunakan ekornya yang besar untuk mendorong. Di dalam air sungai yang keruh, ia menyergap ikan paru-paru raksasa dan ikan gergaji yang panjangnya beberapa meter. Ceritanya sampai di sini. Apakah kamu pikir kebenarannya sudah terungkap? Terlalu naif. Bagian paling menarik dari paleontologi adalah tidak ada yang mutlak. Tepat ketika kita semua menerima bahwa Spinosaurus adalah naga bawah air, pada tahun 2024, ahli paleontologi terkenal Paul Sereno muncul dan menampar teori pemburu bawah air dengan keras. Timnya menemukan melalui pemodelan komputer terbaru sebuah bug fisika yang fatal. Spinosaurus mungkin sama sekali tidak bisa menyelam. Kenapa? Karena layar besar setinggi 2 meter di punggungnya dan juga paru-parunya yang besar akan menghasilkan daya apung yang sangat besar. Meskipun tulangnya sangat berat, ia tetap seperti pelampung raksasa di dalam air. Jika ia ingin menyelam untuk menangkap ikan, ia harus menendang-nendangkan kakinya dengan gila-gilaan untuk melawan daya apung. Selain itu, layar punggung yang besar itu akan membuatnya sangat tidak stabil di bawah air. Sedikit saja miring, ia akan terbalik seperti kapal dan mengapung dengan perut menghadap ke atas. Pemandangan ini terlalu indah sampai tidak berani melihatnya. Jadi, Sereno mengajukan teori baru. Spinosaurus bukanlah buaya, ia adalah bangau super dari neraka. Ia tidak perlu menyelam. Dengan ukurannya yang besar dan leher yang panjang, ia bisa langsung berdiri di perairan dalam. Jari-jari kakinya mungkin berselaput untuk menapak dengan stabil di lumpur. Ia memasukkan moncong panjangnya ke dalam air, menggunakan lubang-lubang saraf yang padat di moncongnya, seperti radar sonar bawaan untuk merasakan getaran kecil di air saat ikan lewat. Ini adalah cara berburu yang lebih efisien. Tidak perlu mengejar mati-matian di bawah air, melainkan berdiri diam seperti malaikat maut, menunggu mangsa datang dengan sendirinya, lalu melancarkan serangan mematikan. Tidak peduli ia menyelam atau berdiri, satu hal yang diakui, ia hidup di arena pertarungan paling mengerikan dalam sejarah bumi. Inilah formasi geologi Kem-Kem yang terkenal. Di sini, bukan hanya Spinosaurus yang besar, semuanya berukuran luar biasa besar. Di air berenang ikan coelacanth yang lebih besar dari mobil sedan, dan juga ikan gergaji dengan gergaji mesin di mulutnya. Di tepi sungai berbaring Sarcosuchus panjangnya 12 meter, dengan satu gigitan bisa menghancurkan dinosaurus kecil. Di darat juga ada Carcharodontosaurus, ukurannya sebanding dengan T-Rex. Di lingkungan yang penuh pertarungan para raksasa ini, Spinosaurus terpaksa berevolusi secara ekstrem. Demi merebut sumber daya di air, ia berevolusi memiliki moncong panjang dan gigi kerucut, mengorbankan kemampuan untuk merobek daging besar. Agar bisa berdiri, stabil, atau berenang di perairan dalam, ia berevolusi memiliki kaki pendek dan ekor seperti dayung, mengorbankan kecepatan berlari di darat. Layar misterius di punggungnya, ada yang bilang untuk mengatur suhu tubuh, ada yang bilang untuk pamer di permukaan air, seperti hiu yang memperlihatkan sirip punggungnya, memberitahu predator lain, perairan ini adalah wilayahku. Evolusi ekstrem semacam ini membuat Spinosaurus menguasai sistem perairan Afrika Utara selama jutaan tahun. Tetapi justru keekstreman inilah yang mendorongnya menuju kepunahan. 93 juta tahun yang lalu, terjadi perubahan iklim yang drastis. Permukaan laut berubah, sistem sungai yang luas di Afrika Utara mulai mengering dan menyusut. Kawanan ikan pun menghilang. Bagi predator serba bisa, mungkin masih bisa ganti selera menangkap hewan darat, tapi bagi Spinosaurus, ini adalah bencana besar. Mulutnya yang terspesialisasi tidak bisa menggigit tulang dinosaurus besar, kakinya yang pendek dan kikuk tidak bisa mengejar mangsa yang gesit. Ia seperti sebuah akun level penuh yang semua poin kemampuannya ditambahkan untuk menangkap ikan. Tiba-tiba area pemancingannya diblokir oleh sistem, lalu 27 juta tahun sebelum asteroid menabrak bumi, Spinosaurus menghilang tanpa jejak. Spinosaurus terakhir mungkin terbaring di dasar sungai yang kering dan retak, memandangi banjir yang tak akan pernah kembali, perlahan menutup matanya. Dari penemuan pada tahun 1912 hingga kehancuran pada Perang Dunia II. Lalu pembalikan terus-menerus hingga hari ini, Spinosaurus 40 mungkin satu-satunya dinosaurus yang membuat kita semakin bingung saat mempelajarinya. Kebenaran yang kita yakini hari ini mungkin besok akan digulingkan oleh fosil baru. Tapi inilah pesona sains, kita menghadapi jurang dari 100 juta tahun yang lalu. Hanya bisa mengandalkan tulang-tulang yang tidak lengkap untuk menyatukan gambaran dunia itu sedikit demi sedikit. Lain kali, saat kamu melihat kerangka Spinosaurus di museum, ingatlah,
Yang kamu lihat bukan hanya fosil dinosaurus, melainkan penjudi paling ekstrem dalam sejarah evolusi. Ia menang selama jutaan tahun, tapi pada akhirnya kalah oleh waktu. Jika kamu diberi kesempatan untuk menjelajahi waktu, apakah kamu lebih memilih menghadapi T-Rex di darat atau Spinosaurus di dalam air? Beritahu aku pilihanmu di kolom komentar. Kamu kira buaya hanya diam di air menunggu mangsa? Salah. 65 juta tahun yang lalu mereka bisa berdiri dan berlari dengan kecepatan 40 jam, lebih cepat dari Usain Bolt. Kamu kira buaya paling-paling hanya bisa membunuh antelop? Salah besar. Mereka menghancurkan tengkorak T-Rex semudah kamu makan kuaci. Kamu kira buaya modern sudah sangat menakutkan? Itu karena kamu belum pernah melihat nenek moyang mereka. Panjang 12 meter, berat 8 ton. Satu gigitan kekuatannya sama dengan satu truk menindihmu. Tapi yang paling menakutkan bukan ini adalah ketika para ilmuwan pada tahun 2012 di Sahara menggali tengkoraknya di gurun, menemukan fakta yang membuat semua orang merinding. Dinosaurus punah, tapi makhluk ini selamat dan hidup semakin mengecil. Dari 12 meter menyusut menjadi 4 meter. Evolusi membutuhkan 200 juta tahun untuk memberitahu kita satu hal. Di bumi, menjadi kecil baru bisa hidup. Menjadi kuat malah akan mati. Monster ini bernama Sarcosuchus. Namanya mengandung kata kaisar. Kamu pasti tahu betapa arogannya dia. Tapi tahukah kamu? Pada tahun 2021, ahli paleontologi Universitas Chicago, Paul Sereno, menggali di gurun Sahara, Niger, sebuah kerangka Sarcosuchus yang hampir lengkap. Ketika mereka merekonstruksi fosil ini dengan CT scan, seluruh tim terdiam selama 3 hari penuh. Kenapa? Karena mereka menemukan di ujung hidung Sarcosuchus tumbuh tonjolan besar berbentuk bola di dalamnya kosong. Para ilmuwan menelitinya selama lebih dari 10 tahun baru mengerti. Ini adalah sistem sonar alami yang bisa menemukan mangsa dengan akurat di bawah air keruh. Seperti kapal selam, yang lebih menakutkan adalah Sarcosuchus memiliki 132 gigi. Setiap giginya setebal ibu jarimu. Gigi rahang atas dan bawahnya bisa saling mengunci dengan sempurna, seperti pisau pemotong yang dirancang dengan presisi. Para ilmuwan menyimulasikan kekuatan gigitan Sarcosuchus dengan komputer. Tebak seberapa besar? 18.000 pon, setara dengan 80.000 Newton. Apa artinya ini? Kekuatan gigitan T-Rex juga berada di level ini. Seekor buaya, kekuatan gigitannya bisa setara dengan Raja Dinosaurus. Bisakah kamu percaya? Tapi kawan-kawan, aku harus memberitahumu fakta yang lebih mengejutkan. Meskipun Sarcosuchus ganas, tapi di dalam keluarga buaya purba, ia bahkan tidak masuk 3 besar. Mendengar ini, apa kamu mulai meragukan hidup? Di Amerika Utara 75 juta tahun yang lalu, ada sejenis buaya yang disebut buaya mengerikan. Hanya dari namanya saja kamu sudah tahu, ini jelas bukan makhluk sembarangan. Tahun 1898, ahli geologi Amerika, Emmons, menggali beberapa gigi yang aneh, sangat tebal. Permukaannya memiliki alur vertikal. Hingga tahun 1909, barulah ahli paleontologi Holland memastikan ini adalah buaya dengan panjang lebih dari 10 meter dan berat 85 ton. Nama Deinosuchus dalam bahasa Yunani berarti buaya yang mengerikan. Coba tebak, apa yang biasanya dimakan Deinosuchus? Ikan? Penyu? Salah semua. Makanan utamanya adalah dinosaurus. Tahun 2007, para ilmuwan di Taman Nasional Big Bend di Texas menemukan beberapa fosil tulang ekor Hadrosaurus. Di atasnya ada bekas gigitan Deinosuchus yang sangat jelas. Langsung menggigit putus ekor dinosaurus itu, menyeretnya ke dalam air dan menenggelamkannya, lalu menyantapnya perlahan, 10 kali lebih ganas daripada buaya modern yang memangsa antelop. Kudengar saudaramu kuat 015 30 10 120. Suruh dia coba lawan Deinosuchus 1 lawan 1 Wintec Fluer. 15 30 120. Kekuatan gigitan Deinosuchus mencapai 18.000 opon, setara dengan seekor paus dewasa yang menimpamu. Bayangkan, kamu sedang minum di tepi sungai, tiba-tiba monster sepanjang 12 meter muncul dari air, menggigit kakimu dalam satu serangan, lalu berputar dengan ganas hingga mencabik-cabikmu. Pemandangan ini bahkan dalam mimpi buruk pun tak terbayangkan. Tapi kawan-kawan, berikutnya adalah yang paling mengejutkan. 140 juta tahun yang lalu, sekelompok buaya membuat keputusan gila, pergi ke laut. Buaya muara modern sesekali berenang ke laut, tapi itu hanya persinggahan singkat.
Sedangkan kelompok buaya ini ingin sepenuhnya menjadi makhluk laut. Mereka mengubah ekornya menjadi sirip ekor seperti hiu, anggota tubuhnya berevolusi menjadi sirip datar, dan yang paling gila adalah mereka menanggalkan sisik pelindung yang jadi kebanggaan mereka. Berevolusi memiliki kulit yang halus, tidak ada satu sisik pun. Kenapa? Karena di laut, kecepatan lebih penting daripada pertahanan. Inilah buaya laut. Buaya dengan tingkat adaptasi laut tertinggi di bumi. Mereka mendominasi lautan selama 80 juta tahun, 100 kali lebih lama dari sejarah manusia. Karakter paling ganas di keluarga buaya laut adalah Dakosaurus, artinya adalah kadal penggigit. Saat para ilmuwan pertama kali menemukan fosil Dakosaurus, mereka mengira itu adalah gigi T-Rex. Karena giginya besar dan melengkung, dengan gerigi di tepinya, persis seperti gigi dinosaurus. Belakangan baru diketahui ini adalah seekor buaya dengan gigi dinosaurus. Tapi masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. 125 juta tahun yang lalu, buaya laut tiba-tiba menghilang semua. Tidak ada hantaman meteorit, tidak ada letusan gunung berapi, tidak ada pertanda apapun. Mereka lenyap begitu saja. Hingga kini ilmuwan tak berani menjawab, apa sebenarnya yang bisa membuat penguasa lautan selama 80 juta tahun punah secara massal? Hipotesis paling menakutkan adalah munculnya pembunuh yang lebih kuat. Pembunuh itu bernama Mosasaurus. Panjangnya 17 meter, 2 kali lebih besar dari buaya laut. Seperti persaingan bisnis, bukan karena kamu tidak cukup kuat, tapi karena sainganmu terlalu kejam. Sampai di sini, tiba-tiba aku teringat satu pertanyaan. Mengapa semua buaya raksasa purba ini punah, sementara buaya yang lebih kecil justru bertahan hingga hari ini? Tahun 2024, tim peneliti dari Universitas Southampton, Inggris, memindai 11 tengkorak buaya laut dengan CT scan. Mereka menemukan sinus hidung buaya laut akan mengembang di air dalam. Ini berarti mereka tidak bisa menyelam dalam. Begitu mereka menyelam terlalu dalam, tengkorak mereka akan hancur oleh tekanan air. Lalu bagaimana dengan Sarcosuchus? Para ilmuwan menemukan Sarcosuchus butuh 50 hingga 60 tahun untuk mencapai usia dewasa. Pada zaman dinosaurus, apa artinya 50 tahun? Ada bencana alam atau buatan manusia, kelangkaan makanan, buaya-buaya raksasa ini tidak akan bertahan hidup. Jadi, lihatlah, evolusi memberitahu kita sebuah kebenaran yang kejam. Di planet ini, bukan yang terkuat yang terbaik, melainkan yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terbaik. Apakah dinosaurus kuat? Sangat kuat. Hasilnya, sebuah meteor 65 juta tahun yang lalu memusnahkan semuanya. Apakah buaya raksasa ganas? Sangat ganas. Hasilnya, begitu lingkungan berubah, semuanya mati. Sebaliknya, makhluk-makhluk kecil yang tampak tidak mencolok, diam-diam bertahan hidup hingga hari ini. Sekarang di sungai tropis manapun, Anda bisa melihat sosok buaya. Mereka terlihat biasa saja. Panjangnya hanya sekitar 4 hingga 6 meter. Tapi tahukah Anda, makhluk-makhluk yang tampak tidak mencolok ini, leluhur mereka menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan dinosaurus, mengalami kepunahan massal yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sungai evolusi selama 200 juta tahun, mereka telah mengirim satu persatu lawan yang kuat ke liang lahat sejarah. Mereka menyusut dari 12 meter menjadi 6 meter, mundur dari lautan kembali ke sungai, dari memangsa dinosaurus menjadi memangsa antelop. Setiap kemunduran adalah demi bertahan hidup dengan lebih baik. Inilah kearifan evolusi, bukan menjadi lebih kuat, melainkan menjadi lebih adaptif. Ada satu kalimat dari para ilmuwan yang sangat bagus. Yang bertahan hidup, bukanlah yang terkuat, juga bukan yang terpintar, melainkan yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Berbicara sampai di sini, saya ingin bertanya pada Anda yang di depan layar. Jika waktu bisa diputar kembali, dan Anda bisa memilih menjadi buaya purba raksasa atau buaya modern, mana yang akan Anda pilih? Apakah memilih yang panjangnya 12 meter dan beratnya 8 ton, Sarcosuchus yang bisa menghancurkan T-Rex dengan satu gigitan? Atau memilih yang panjangnya 4 meter dan beratnya 400 kilogram, buaya muara yang bisa bertahan hidup hingga hari ini? Saya kira kebanyakan orang akan memilih buaya modern. Kenapa? Karena bertahan hidup lebih penting daripada menjadi kuat. April 2025, sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan di Communications Biology benar-benar mengubah pemahaman kita tentang Deinosuchus.
Para ilmuwan menemukan melalui analisis filogenetik yang diperluas bahwa ukuran tubuh Deinosuchus mungkin telah dilebih-lebihkan. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa panjang tubuh Deinosuchus mungkin hanya 7 hingga 8 meter, bukan 12 meter seperti yang diperkirakan sebelumnya. Namun, meskipun begitu, Deinosuchus dengan panjang 7 hingga 8 meter dan berat 3 hingga 4 ton tetap menjadi predator puncak di Amerika Utara pada zaman Kapur akhir. Dan penelitian terbaru tentang Sarcosuchus bahkan lebih mengejutkan. Para ilmuwan menemukan, pada zaman Kapur awal saat Sarcosuchus hidup, wilayah Sahara masih berupa dataran tropis yang penuh dengan danau dan sungai. Di lingkungan seperti ini, ada sejenis ikan raksasa yang disebut coelacanth, panjangnya 1,8 meter, beratnya 90 kg, dan tubuhnya ditutupi sisik yang keras. Predator biasa tidak akan bisa menggigitnya, tapi bagi Sarcosuchus, tengkoraknya yang panjangnya 1,8 meter dan 102 gigi kerucut raksasanya dapat dengan mudah menghancurkan mangsa apapun. Anda mungkin bertanya, buaya-buaya raksasa ini begitu kuat, kenapa mereka bisa punah? Jawabannya sederhana, lingkungannya berubah. 170 juta tahun yang lalu, bumi mengalami perubahan iklim yang drastis. Wilayah Sahara berubah menjadi gurun yang gersang, sungai-sungai mengering, danau-danau menghilang, dan rantai makanan runtuh. Tubuh Sarcosuchus yang beratnya 8 ton membutuhkan konsumsi makanan dalam jumlah besar setiap hari. Ketika makanan menjadi langka, monster-monster raksasa ini justru menjadi yang pertama tumbang. Sedangkan buaya yang berukuran lebih kecil, kebutuhan akan makanan sedikit, tuntutan terhadap lingkungan rendah justru lebih mudah melewati masa-masa sulit. Terakhir, saya ingin berbagi sebuah fakta yang mengejutkan. Ilmuwan menemukan saat meneliti fosil buaya, struktur dasar tubuh buaya hampir tidak berubah selama 200 juta tahun terakhir. Buaya muara hari ini, dengan Deinosuchus 100 juta tahun yang lalu, struktur tubuhnya hampir sama persis. Hanya saja ukurannya menjadi lebih kecil. Ini menunjukkan desain tubuh buaya telah berevolusi hingga ke puncaknya, gaya hidup semi-akuatik, strategi berburu dengan menyergap, kekuatan gigitan yang dahsyat. Baju zirah yang keras sudah sempurna sejak 200 juta tahun yang lalu. Jadi lain kali saat Anda ke kebun binatang melihat buaya, jangan meremehkan makhluk yang berbaring berjemur di tepi sungai itu. Mereka terlihat bermalas-malasan. Sebenarnya adalah salah satu penyintas paling sukses di bumi. Forcaraceidlegan, nenek moyang mereka menyaksikan kebangkitan dan kepunahan Dinosaurus Swatov. Behanes Allahabad mengalami kepunahan massal yang tak terhitung jumlahnya. B. Caymanchai, Melanosuchus niger. D. Paleosuchus trigonatu, melewati zaman es dan akhirnya bertahan hidup hingga hari ini. Bagaimana dengan kita manusia? Dari berjalan tegak hingga sekarang, baru 7 juta tahun, di hadapan buaya were capture Ostfork Peninsula Owner 4, so apparently, purposefully, to the capture Crocodica persite, traveled more than 400 kilometers in 20 days, which is the long such impressive homing ability significant. Because Tramdogesi process close to human settlement, it is there that scale movements is poorly translocated adult crocodiles, and the four were captured in northern Australia and translocated land across Cape York Peninsula, from returning rapidly and up insula from the west coast to Y, and apparently purposefully to their capture site, traveled more than such impresses. Kita hanyalah pemula yang baru saja. Siapa yang bisa menjamin dalam puluhan juta tahun lagi, apakah manusia masih ada, tapi buaya pasti masih ada. Karena mereka mengerti sebuah prinsip yang kita manusia sedang pelajari, survival of the fittest. Bukan yang terkuat yang bertahan hidup 0, 15, 30, 60. Baiklah 0, 15, 30, 60, 120. Penjelasan ilmiah hari ini sampai di sini. 0, 15, 30, 60. Jika Anda merasa konten kali ini mengejutkan, jangan lupa like dan follow. Episode berikutnya kita akan lanjut membahas raksasa purba yang pernah menguasai bumi. Ingatlah, di planet ini tidak pernah ada penguasa abadi, hanya ada yang selalu beradaptasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.